Jadi saya Ayu Salsabila dan teman saya Ardila Christine. Dan saya Indriani Gracia Lumban Tobing. Terus gimana lagi? Bentar ya. Jadi gini Kak, boleh dong kami kenalan dulu sama Kakak. Sebenarnya Kakak ini siapa sih gitu? Oke, boleh. Oke, jadi kenalkan nama saya, apa ya manggilnya? Aku aja kali ya, kakak. Nama kakak Kak Ilham Septian, biasa dipanggil Kak Iam bisa, atau Bang Iam gitu. Sekarang kakak bisa dibilang content creator ya. Kalau nanya jobnya apa ya social media spesialis kayak gitu. Itu di perusahaan alat tulis gitu lah. Kemudian kesibukan yang lain juga sebenarnya sekarang lagi mencoba merestart lagi yang sebelumnya udah dibuat gitu kan ya, startup edukasi, yaitu lagi ibaratnya coba diatur lagi ya, katanya kan pasti menyesuaikan waktu juga ya sama kesibukan ya, maksudnya pekerjaan yang sekarang seperti itu. Terus apalagi ya, oke. Sekarang kakak tinggal di Pekanbaru, lahirnya di Jakarta ya. Kalau nanya apa lagi, nanya suku ya suku Jakarta lah, suku Betawi, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelas nggak suara kakak? Jelas ya? Jelas Kak. Oke. Terus nih menurut Kakak, apa sih konten creator itu? Kami kan cuma tahunya konten creator yang buat video lalu diupload ke YouTube, dijadiin podcast gitu kan? Iya. Oke. Menurut Kakak itu gimana? Oke, jadi konten creator nih kalau kita ngomongin secara secara umum ya, konten creator adalah pembuat konten. Nah, konten di sini nggak cuma video aja yang tadi Ayu bilang. Jadi sesimpel kita menulis artikel ya kan di blog, misalkan nih Ayu dan teman-teman di sini misalnya kan rajin gitu ya nulis blog, itu disebut juga sebenarnya konten creator. Nah, untuk spesifik pekerjaan jobnya itu berarti kan bisa jadi Ayu dan teman-teman kalau misalkan nulis blog berarti blog writer ya kan, penulis blog, atau blog author kayak gitu. Jadi itu kalau writer sama author itu, kalau author itu benar-benar Ayu dan teman-teman yang bikin blognya, idenya juga dari Ayu dan teman-teman sendiri kayak gitu. Terus content creator juga sesimpel ketika kita bikin tadi podcast, atau podcast yang dikombinasiin sama video. Kan ada kan ya konsep kayak gitu. Kakak pernah sih, maksudnya dan itu cuman satu konten aja. Jadi bikin podcastnya dulu, habis itu podcastnya dijadiin YouTube kayak gitu. Seperti itu aja sih pengertiannya. Dan sebenarnya konten kreator itu nggak melulu harus yang profesional. Kan definisi profesional itu adalah teguh gitu ya, dalam sekian waktu, sekian bulan dia bikin konten atau menulis artikel, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, nge-save segala macam kalau di Instagram, tapi dia tetap semangat dia bikin konten karena dia yakin someday, mungkin 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, dia akan viral kayak gitu sih. Jadi nggak melulu harus profesional, bahkan newbie pun disebut juga konten kreator ya, pede aja gitu. Terus apa lagi ya? Apa sih yang memotivasi kakak gitu sehingga mau jadi aku jadi konten creator aja gitu? Kayak maaf. Nggak apa-apa. Hal apa gitu yang memotivasi kakak sehingga kakak memilih jalan aku tuh pengen jadi content creator aja, atau gimana gitu? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sama disampaikan juga waktu kan pernah ya IG Live yang beberapa hari sebelumnya, itu juga sama. Motivasinya apa sih jadi content creator? Sebenarnya jadi content creator itu tujuannya untuk jangka panjang. Dibilang investasi ya,
Soalnya kan kita pengen gimana ya, misalkan gini deh, misalkan saya itu tipikal orang misalkan ya, ketika baca artikel, baca postingan, terus dapat manfaatnya, itu pengen gimana caranya saya bikin hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, ya kan? Terus nanti teman-teman di sekitar saya tahu dan ibaratnya itu tuh menjadi ciri khas gitu. Oh, kalau yang kontennya tentang personal development itu Kak Iyam. Kalau yang kontennya finance itu Kak Iyam. Kalau yang gaya-gaya pokoknya warna-warna hitam, pakai kaos hitam, kalau bikin video itu pasti Kak Iyam. Kayak gitu sih. Jadi untuk investasi jangka panjang, untuk apalagi ya, satu lagi namanya personal branding. Jadi orang misalkan nih orang ngomongin Kak Iyam gitu ya di luar, Kak Iyamnya nggak ada dong ya, yang ya namanya juga diomongin ya kan, diomongin orang, oh Kak Iyam nih dia pernah bikin web blog, dia pernah bikin web segala macam, ya orang itu taunya beda sama pencitraan. Kalau pencitraan kayak gini, Ayu dan dibanding teman-teman, gue udah nulis blog, tolong di like segala macam ini. Nah itu berarti gimana ya? Itu kan marketing gitu ya, maksudnya kita yang mempromosiin. Kalau personal branding ini orang lain yang mempromosiin diri kita. Itu sih tujuannya personal branding sama investasi. Nah, Berarti sebenarnya jadi content creator ini menarik ya, Kak? dibilang menarik, ya benar menarik. Soalnya kan kita kan sambil belajar juga kan ya, nyerap informasi, kita olah, kita bikin dengan cara yang beda, kita share gitu sih. Itu. Nah, untuk teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Saya terus. Ya, silakan, ayo bertanya. Mau nanya dong Kak, Iya, menurut, boleh. menurut Kakak hal-hal apa aja sih yang yang untuk jadi pertimbangan kalau mau buat konten gitu? Oke, nah hal yang menjadi pertimbangan adalah pertama kita harus tahu dulu nih. Oke, nih siapa yang nanya tadi? Ardila ya. Ya, thanks ya buat pertanyaannya. Pertama, Ardila sendiri harus tahu kita bikin konten itu untuk diri Ardila yang membaca, yang memahami, atau orang lain. Pastinya orang lain kan. Nah, berarti kita harus tahu juga, misalkan nih Ardila ini pengen menargetkan anak-anak. Nah, contohnya kayak gitu ya. Terus bahasanya anak-anak yang ibaratnya gemoy-gemoy gitu. Contohnya isi kontennya itu seputar misalkan apa tentang mainan edukasi anak. Jadi benar-benar tuh kita lebih peka sama lingkungan sekitar. Itu sih hal-hal yang menjadi pertimbangan. Itu kan. Terus sama disesuaikan juga sama kemampuan kita. Contohnya gini, dari Ardila sendiri pengen menargetkan kontennya itu tentang edukasi anak. Tapi Ardila itu bisa dibilang disanggup-sanggupin aja, kayak dipaksain gitu. Padahal emang senangnya itu mungkin kontennya itu berbau dewasa gitu kan, tentang remaja. Itu kan nggak nyambung kan. Kalaupun Ardila memaksakan untuk audiens tapi dari dalam dirinya tuh nggak sanggup, ya yang nggak bakalan bisa gitu ya kan. Bahkan nanti ketika mendapatkan pertanyaan mungkin dari banyak kolom komentar atau mungkin Ardila diundang IG Live atau Zoom kayak gini, nggak bisa menjawab. Kalaupun bisa menjawab juga, kok gitu ya jawabannya, pasti begitu. Jadi disesuaikan aja kemampuan kita sama apa maunya audiens. Gitu sih content creator sebenarnya. Kalau gitu berarti topik untuk kontennya tuh bisa diubah-ubah aja terus gitu ya Kak? Topiknya itu sebenarnya bisa diubah-ubah asalkan satu, misalkan gini ya contohnya. Ini kakak pernah bikin kontennya itu kan ada tuh yang startup edukasi kakak. Contohnya gini deh, kakak tuh pengen pokoknya pendidikan itu ya merata. Jadi pendidikan itu misalkan gini deh, pernah dengar nggak sih kata-kata dari Albert Einstein, dia bilang kayak gini, hanya karena misalkan contohnya ya, saya sebut nama Ayu nggak bisa matematika lalu Ayu dicap bodoh, padahal Ayu punya kecerdasan melukis misalkan contohnya.
kan berarti nah itu kan ada ibaratnya hal yang menjadi mindset kita gitu. Nggak bisa matematika, bodoh nih, kok remedial terus misalkan contohnya kayak gitu. Ya, hal-hal yang kayak gitu, topik-topiknya tadi kalau misalkan dibikin banyak tuh, kita bisa bikin contohnya melalui games gitu, misalkan tebak gambar gitu kan ya, tebak gambar misalkan kita ingin menonjolkan kecerdasan tadi tuh melukis berarti apa? Kecerdasan visual. Nah, jadi nanti kita bikin kontennya tuh pokoknya gimana caranya itu nanti misalkan dari followersnya Ardila itu jawabnya tuh visual. Misalkan contohnya TV, su-nya apa? Tisu, alanya tuh mungkin bantal gitu kan ya. Jadi kayak dicoret-coret gitu. Pernah lihat kan konten yang kayak gitu? Nanti ini apa nih dari ibaratnya 3 gambar ini kalau dibikin kata-katanya nanti pasti ada yang jawab visual. Nah, baru di next mungkin kalau dibikin next slide-nya itu dibikin kecerdasan visual adalah bla bla bla. Nah, baru munculin quotes-nya yang tadi. Masuk kok. Bisa. Untuk yang topik bisa diubah gitu. Terima kasih penjelasannya, Kak. Oke, sama-sama. Ya, gimana yang lain? Saya ingin bertanya, Kak. Iya. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, boleh silakan. Kak Indriana Tobing, ya. Gimana? Sebagai konten ini, bagaimana sih cara Kak menjadi kreator yang tetap konsisten dalam menjalankan profesi atau tugas Kakak? Nah, konten kreator yang konsisten. Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Oke. Pertama, kita konsisten selalu gimana ya? Baik lagi sih, kita bikin konten itu untuk apa? Nah, kita balik lagi ke tujuan, ya kan? Misalkan contohnya gini nih, dari tadi siapa namanya? Indriani. Ya. Indriani ini pengen misalkan bikin konten tentang lukisan dengan harapan ya, contohnya nih harapannya itu banyak yang nge-like, banyak yang share, pokoknya banyak yang nge-follow. Oke, itu kan tujuannya itu kan di luar kendali dari Indriani Tobing kan? Maksudnya kita nggak tahu gitu, mungkin bisa aja konten pertamanya dari Indriani ini banyak yang like, tapi berikutnya kan jadi enggak. Nah, balik lagi, makanya cari tujuan yang memang Indriani Tobing ini bisa kendaliin. Contohnya konsistennya tuh cara menjadi konsisten. Pokoknya selama sebulan ini aku pengen bikin kontennya itu terus kecuali hari Minggunya off itu. Nah, pokoknya itu tuh dibikin target. Jadi kita terus aja, maksudnya kita sesuaikan sama tujuan, terus kita jalankan sesuai target. Targetnya itu yang bisa dikendaliin ya. Jangan kayak tadi, misalkan, gue pengen dapat uang, ya kan, pengen dapat endorse segala macam lah kayak gitu. Itu sebenarnya bonus sih, beneran bonus. Yang bisa dikendaliin aja dari Indriani Tobing. Misalkan contohnya nih, konsistennya itu adalah dalam sebulan itu aku pengen bikin reelsnya, tahu ya berarti reels ya, Instagram reelsnya itu 4 kali. Nah, terus yang IGTV-nya itu 2 kali. Itu kan udah benar target yang bisa dikendaliin kan? Maksudnya dari teman-teman bisa ngendaliin itu. Gitu sih. Tadi berarti kalau pertanyaan yang menjadi konsisten adalah balik lagi ke tujuannya, pilih tujuan yang bisa dikendaliin ininya kalau dijalanin targetnya itu beneran bisa tercapai gitu kan ya. Dan pokoknya selalu tanamkan prinsip ini deh. Ketika dihina tidak tumbang, ya, dipuja tidak terbang. Nah, gitu. Jadi tetap aja, bikin aja terus. Pasti nanti bakal orang kok. Perasaan yang ibaratnya konsisten bikin konten kemarin tuh Ardila deh. Dia kok masih ibaratnya rajin aja ya bikin konten kan. Padahal nggak ada yang nge-like kayak gitu. Aku jadi bener penasaran. Akhirnya muncul kan
penasaran orang udah deh viral konten itu gitu. Bagaimana? Berarti tujuannya harus jelas sesuai dengan kemampuan kita kan Kak, sesuai yang kita sesuai kemampuan kita agar konten kita itu berjalan dengan baik dan Betul. menghasilkan mungkin. Betul. Benar begitu. Gimana nih? Ada Udah nggak? ada pertanyaan. Ada nggak tantangan yang Kakak alami dalam membuat konten atau tantangan terbesar? Menarik. Nah, ini gini. Bicara soal tantangan ya, tantangan dari dalam diri dulu deh kita ngomongin ya kan. Sebenarnya kan tantangan itu dari dalam dan luar. Dari dalam diri itu tantangannya itu contohnya ya gampang jenuh, itu pasti jenuh tuh. Contohnya nih misalkan nih kakak lebih banyak ngomonginnya soal hewan kalian ya biar lebih relate. Nggak mau ngomongin tentang kakak terus, misalkan contoh Indriani Tobing ini pengen bikin konten tentang melukis gitu kan ya. Berarti cara melukis, kenapa orang harus bisa melukis, terus belajar rekomendasi YouTube yang ngebahas tentang melukis, itu kan kontennya kan banyak banget ya berarti ya. Terus alat-alat lukis ya kan kayak gitu. Tadi kalau misalkan dari Indriani Tobing ini apa ya namanya tuh nggak punya apa ya namanya tadi tuh sabar, pokoknya benar-benar ulet gitu ya, itu pasti nanti akan mudah jenuh. Nah ketika mudah jenuh ya kan pasti jenuh lah ya kan. Gue bikin konten misalkan gini nih contohnya, ketika tadi udah bikin konten tentang melukis terus pengen ubah nih kontennya itu tentang membaca, kan jauh banget kan membaca sama melukis, nggak bisa ya pokoknya beda lah kan baca sama melukis. Itu pasti nanti orang akan bilang, perasaan kemarin Indriani Tobing ini ciri khasnya itu kontennya lukisan gini kok beda ya. Nah jadi kan pasti kan omongan-omongan tadi itu pasti akan wah akhirnya muter otak lagi kan pastinya kan. Duh ini harus bikin konten apa lagi nih, jenuh. Nah sebenarnya jangan dipaksain. Kalau udah kayak tadi itu yang benar kakak alami juga ya kan, banyak yang bilang sana sini segala macam ya. Terus akhirnya jenuh, ya udah relax dulu ya kan. Soalnya ide itu kan datang dari luar. Ketika kita pengen memaksakan kayak gimana pun juga, yang nggak bakal ini sebenarnya nggak bakalan berhasil. Gitu. Terus tadi tantangan dari luar pasti nih, contohnya nih ya, ketika tadi Indriani Tobing bikin konten tentang melukis, pasti akan bilang, ih emang Indriani Tobing ini jago ya melukis ya, padahal dia kan bukan anak seni. Nah pasti akan ada remehan-remehan kayak tadi tuh. Nah itu tantangan dari luar ya, tuh kan. Nah, kayak gitu. Kalau yang dari dalam tadi kitanya yang merasa jenuh ya kan. Kalau dari luar ya tadi omongan-omongan kayak tadi. Terus tantangannya itu misalkan gini, Ayu karena masih awal, masih newbie banget, tapi Ayu itu berkeinginan pokoknya untuk meningkatkan followers aku harus berkolaborasi. Terus kayak gini nih, kamu yakin berkolaborasi sama kita? Emang kamu siapa? Nah itu dia kan. Itu pokoknya jangan bikin down. Itu malah harusnya semangat lagi ya kan dari Indriani Tobing. Orang bilang begitu karena dia melihat Indriani Tobing ini masih awal banget, masih nggak kuat fondasinya. Jadi ya harus disemangatin aja. Terus. Itu sih tantangan dari luarnya kayak gitu. Susah mencari yang namanya partner kolaborasi. Kalaupun ada, nah ini kayak ini nih, kalaupun ada partner gitu ya, misalkan dia jago juga desain, dia pengen ngebantu nih desain kontennya dari Indriani Tobing ya kan. Tapi motifnya dia membantu itu adalah untuk mendapatkan uang dari Indriani Tobing. Nah, Indriani ini kan enggak, misalkan nih pada saat itu sebenarnya lagi nggak punya banyak uang kan, dan harus istilahnya menggaji ya kan bahasanya, menggaji. Nah itu kayak gimana? Nah itu memang tantangannya ada di situ, mencari partner yang tulus. Nah, ya kan kita udah dapet nih tapi dia nggak tulus. Ada yang tulus tapi di tengah jalan ya gitu lah ya, beda banget. Misalkan dulu
motifnya itu untuk berkarya bareng-bareng. Tapi kok tahu-tahu sekarang karena melihat sesama teman yang lagi, perasaan aku misalkan contohnya nih, aku kalau kerja misalkan apa ya, bukan apa berkarya bareng sama Ayu ini, aku dapat uang kok dari Indra Tobing kok nggak dapet ya. Akhirnya banding-bandingin tuh, ya kan tadi awalnya tuh tulus nih ceritanya. Nah itulah tantangan-tantangannya, partner yang tulus tapi ujung-ujungnya nggak tulus, partner yang kayak tadi kan nyebelin, ada yang kayak gitu. Nah, di balik itu semua, ya sebenarnya gimana ya? Uh, Berarti kan itu dalam dalam kalau misalkan kita garis besarnya itu penolakan ya kan. Dari Indra Tobing ini bisa apa ya? Bisa menikmati yang namanya itu diterima kalau udah pernah merasakan ditolak. Nah, itu sih sebenarnya kuncinya. Iya, iya kan? Misalkan gini nih, contohnya nih, Indani dan ibaratnya teman-teman gitu kan ya. Aku nemu ibaratnya partner yang kemarin kok malah dicuekin, malah dijutekin. Aku disambut welcome nih, tapi ujung-ujungnya dia motifnya, Kak, uang bulanan aku buat ini mana? Iya kan fair kan? Lah, perasaan kemarin bukan gitu deh, ya kan perjanjiannya. Itu pasti bakalan ada aja tuh yang kayak gitu. Itu malah justru nanti kayak gini, ketika nanti ya someday teman-teman itu dihadapkan sama teman-teman yang bener-beneran tulus, pasti akan wah akhirnya begini ya, ngerasain bener-bener teman yang tulus itu ya. Pasti nanti secara nggak ini ya, secara nggak langsung dari teman-teman pasti akan bilang pokoknya nanti aku harus penuhin nih apa yang menjadi kebutuhannya dia tanpa sepengetahuan dia. Paham nggak maksudnya? Jadi misalkan dia udah seneng banget tuh bantuin konten, dia nggak minta apa-apa, tapi kan kita kan sama manusia kan punya perasaan dong, ya kan? Dia bikin konten pasti dia butuh internet, dia mungkin butuh asupan makanan, ya kita kasih lah, ya kan? Kayak gitu. Akhirnya senang tuh, itu senangnya pasti luar biasa banget. Itu udah Iban yang pernah kok, apa namanya, Kak Ia merasain. Kayak gitu, menemukan partner yang tulus, partner yang nyebelin ada. Seru. Bayangin aja kayak makan gitu kan. Ini jadi agak lama kagak ngomongnya ya, santai ya. Makan gitu. Kita sebentar ya. Cek halo halo halo. Ya. Oke. Sorry tadi ada temen yang ibarat tiba-tiba call jadinya bingung tuh. Akhirnya ke live deh. Oke. Tadi sampai mana? Sampai yang kakak bilang dapat yang tulus. Tulus. Oh, dapat yang tulus itu ya. Oke. Nah, jadi ya tadi sih maksudnya kita bakal merasakan indahnya diterima ketika kita udah pernah merasakan sakitnya ditolak. Nah, itulah bahasanya ya. Bener nggak tuh? Iya kan? Ini kalau misalkan dihubungkan sama dunia ini ya, dunia virus merah jambu, ya bener virus merah jambu. Ya kayak gitu-gitulah, pasti akan terasa lah kayak gitu. Itu sih. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Berarti Kak, tantangannya itu kan berasal dari diri kita dan juga dari luar, dan kita harus konsisten dengan apa yang kita pilih gitu. Kalau kita sudah memilih menjadi konten kreator, maka kita harus menghadapi semuanya itu ya kan Kak. Benar. Ya, sebenarnya gini lah, konten kreator itu contohnya ya. Kakak kan pernah jadi guru gitu ya. Pernah jadi guru,
sebenarnya guru juga konten kreator gitu. Cuma mereka nggak mana sadar aja, mereka taunya konten kreator itu yang muncul di Instagram, yang muncul di Facebook gitu, yang muncul di TikTok. Enggak banyak kayak gitu juga sih sebenarnya. Bahkan kalian pun juga disebut konten kreator juga. Kalian kan bikin eventnya tugas, kan bikin konten kan ceritanya kan. Terus kalian banyak kasih tahu dosen atau ya itulah mungkin apa teman-teman kalian, ya kan? Kurang lebih kan kayak gitu. Itu juga termasuk bikin konten. Jadi makanya konten kreator tuh luas sih sebenarnya. Tuh. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih juga. Ya. Jadi gimana? Ada lagi nih tanyain? Sangat ini ya, menarik ya kita ya discuss-nya ya. Kepanjangan nggak? Kalau kepanjangan bilang aja. Jadi kakak harus nurunin temponya nih. Enggak kok Kak, santai aja sih Kak. Oh, oke, santai ya. Oke, alhamdulillah lah kalau misalkan kayak gitu kan. Mungkin teman-teman ya itulah. Mau nanya lagi dong, Kak. Boleh. Silakan. Kalau di masa pandemi kayak gini, konten kreator itu lebih dapat banyak peminatnya atau enggak? Oke, masa pandemi adalah masa yang mengharuskan orang di rumah aja, ya kan? Orang di rumah aja kira-kira gimana? Kalau misalkan, siapa tadi namanya? Ardila ya? Dila gitu. Dila pasti bosan kan? Jenuh pasti larinya kemana? Ke TV. TV kan berarti kan si yang punya acara itu kan dia disebut kreator kan? Nah, berarti sebenarnya peluangnya makin besar. Itu baru TV tuh. Belum kalau Dila, kalau bosen, misalkan gini, aduh belajar mulu nih, aduh misalkan ada project yang lain gitu ya, project yang lain terus, capek, pasti ujungnya larinya mungkin ke Netflix. Netflix kan kreator juga, ya kan? Ya kan mereka bikin film, apa, yang dimana sekarang yang lagi terkenal Squid Game. Itu kan mereka tuh, itu kan sebagai kreatornya, kita sebagai penikmatnya, kayak gitu. Justru makin meningkat sih di masa pandemi. Tuh. Belum yang lain, Instagram, YouTube, TikTok, apalagi. Saya ingin bertanya Kak. Iya, boleh, silakan. Berhubungan dengan tadi sih Kak. Apakah Kakak pernah mengalami kendala karena mood Kakak sendiri dalam membuat konten? Nah, jelas pernah banget, sering. Sampai sekarang pun kerjaan juga ya dapat ini juga sih sebenarnya, dapat dibanding peringatan juga ya. Maksudnya, aduh jangan kelamaan dong. Tadi katanya moodnya diatur lagi moodnya. Itu memang benar sih. Karena kerjaan yang bikin konten ini kan kayak gini sih. Konten itu dibikin oleh manusia. Manusia selain punya logika, manusia punya perasaan, apalagi perempuan ya kan. Punya perasaan banget. Kayak gitu. Kendala tadi yang ngomongnya apa tadi? Kendala aja atau caranya juga? Kendala dengan mood Kakak sendiri. Kendala dengan mood ada sih, itu tadi ya tadi. Jadi kendalanya itu ketika mood kakak lagi mikir sesuatu, kan waktu itu gitu ya ceritanya. Lagi ada masalah lah ceritanya seputar apa ya? Seputar rekening bank kayak gitu yang ibaratnya dihack orang segala macam, itu jadinya ngaruh banget. Itu down banget memang ya kan. Jadi gimana ya? Kebahagiaan itu menentukan juga sih kita dalam berkreasi gitu kan ya, bikin konten beneran ngaruh. Jadi akhirnya aduh, ini kan kita kan di Bandung Tonton harus profesional ya kan. Mau kita bekerja sama orang, mau kita enggak pun kita harus mencoba profesional gitu, istilahnya beradaptasi. Jangan sampai perasaan mengalahkan logika kan. Logikanya kan bikin konten itu kan begini bla 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 ya kan. Mikir dulu, habis itu lanjut lagi sampai ke posting. Terus kenyataannya gitu kan ya, kalau dirasain bikin konten itu banyakkan scroll Instagram. Ini nih kakak banget nih sekarang nih, banyak yang scroll di Instagram, nulis di kertasnya itu cuman sedikit, ngasih tahu ke tim
gitu kan, ke tim desainnya itu cuma sedikit. Akhirnya mereka mikir lagi, nanya lagi ke kakak gitu kan. Jadi intinya kan terlalu banyak scroll, jadi nggak banyak yang ditulis. Itu sih kendalanya. Moodnya itu jadi ngaruh ke kita sama tim yang lain. Kayak gitu, sama tim desain, sama tim ya marketing yang lain ya kan, customer kayak Shopee kan, itu kan berarti digital marketing ya, kayak gitu. Ngaruh, pasti ngaruh banget. Sama aja kalau kayak kalian jualan all shop deh ya kan, apa jualan-jualan kayak gitu, apa produk-produk makanan, minuman, kalian bisa moto, kalian bisa ngedit. Nah, tapi nggak bisa tuh karena mungkin mood kalian kan campur aduk ya, kan campur aduk. Ya begitu sih sebenarnya. Pasti nanti si yang ngedesain itu akan mikir, ini kenapa ya kok Indrani Tobing gini ya konsepnya? Lagi sakit atau lagi gimana gitu kan? Kayak gitu. Pasti akan muncul gitu kan kendala-kendala dari mood tadi. Ngaruh banget memang sih. Berarti sangat berpengaruh ya, Kak? Benar, sangat berpengaruh. Itu pengaruhnya tadi kayak gitu ya. Dalam menciptakan ide ngaruh banget pasti. Mungkin Ayu ada yang mau ditambahkan? Iya, siapa? Bebas sih mau ini juga. Maaf ya teman-teman, tadi aduh jaringannya. Bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya yang terakhir apa? Kendala sih. Tadi pertanyaannya Kendala yang terakhir. mood. Coba ya Indra ini lagi, bilang lagi. Ini pertanyaan terakhir dari Ayu ya, Kak. Oke. Tunggu ya. Ada nggak sih bedanya apa ya, kelarisan konten creator ini pada masa sebelum pandemi sama dengan pada masa pandemi ini? Kayak atau pada masa pandemi ini cuannya lebih banyak gitu. Oke. Ini dalam sih pertanyaannya. Oke ya. Thanks ya Ayu ya pertanyaannya. Ini mungkin bakal jadi pertanyaan penutup. Kelarisan berarti lebih gede mana nih kalau dihitung cuannya gitu. Oke, kita ngomongin yang sebelum pandemi dulu ya. Sebelum pandemi itu kan orang cenderung ya melihat iklannya itu, iklan yang kita ngomongin iklan ataupun konten langsung di papan iklan kan, baliho, billboard. Maksudnya tuh zaman-zamannya tuh orang nggak perlu harus melihat handphone total gitu kan ya. Kalau pandemi kan beda ya kan, pandemi ya mau nggak mau. Kalau misalkan contohnya deh pengen beli sepatu, kita pasti karena cuma di rumah aja ya ngelihatnya di handphone kan, kalau nggak di laptop kayak gitu. Dibilang dibilang laris, sebenarnya relatifnya begini. Contohnya gini ya, sebenarnya konten di sini maksudnya tuh ada unsur promosinya gitu ya, ada unsur promosinya itu nih sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu tergantung seberapa besar kita bisa mengikat customer untuk beli. Misalkan contohnya nih, Ayu punya produk belajar, berarti gimana caranya mengarahkan customer itu untuk berlangganan belajarnya bareng Ayu. Contohnya ya kan, itu Ayu bikin di papan iklan gitu kan ya, di billboard, spanduk, sama Ayu bikin misalkan pernah nggak sih teman-teman buka di Google, terus ada iklan yang muncul tuh ya kan, ada bacaan ads-nya itu yang ibaratnya ngeganggu itu ya kan, banyak. Nah, ketika Ayu menempatkan iklan spanduknya itu di sana, itu kan balik lagi sebenarnya, maksudnya tuh dibilang laris ya seberapa kita bisa ngiket si customer tadi sih. Maksudnya dari ibaratnya bahasanya juga ya kan, dari desainnya juga kayak gitu. Bahkan ada yang cuma kontennya simpel gitu kan ya, nyeleneh. Kayak ini deh, sebenarnya
konsepnya iklan rokok gitu kan nih, bukan main. Itu nggak ada nyambung-nyambungnya banget tuh benernya. Tapi kenapa orang terus membeli rokok? Nah, itu kan contohnya kan kayak gitu. Jadi memang ada yang nggak usah menarik-menarik banget, tapi orang udah tahu, udah ada orang akan bakal beli. Itu sih. Relatif sih jawabannya. Kalau tadi ya, kalau pertanyaannya laris, cuannya gede mana? Ya, relatif juga. Mau sebelum pandemi sama sesudah pandemi, ya gitulah jawabannya teman-teman. Saya nggak bisa ngejudge ya. Oh, ya udah bikin kontennya di masa pandemi aja, nggak bisa kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Relatif sebenarnya. Oke, terima kasih Kak ya. Kayaknya Oke, makasih juga menarik nih. ya, benar-benar menarik. Sama kayak menulis, nggak pun menulis aja sih, berkarya gitu. Kalau tujuan kita cuma cari-cari like Kesibukan. atau kalau cuma cari like aja cuman apa ya, manis di awal aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa benar. itu ya nggak akan berhasil. Kalau misalnya tadi tujuannya untuk menyalurkan hobi kan masih bisa bertahan ya. Benar. Sebentar dulu ya teman-teman. Nih ada sesi ininya nggak? Ada sesi dokumentasi.